Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sayyid Nur Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi program komunikasi dengan tema Main Bareng Bukan Gadget Bareng. Sebuah kampanye edukasi mengenai bahaya gadget pada anak usia dini untuk orang tua. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa gadget sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, data di atas menunjukkan bahwa 65% anak usia dini usia 2-6 tahun telah menggunakan gadget lebih dari 2 jam per hari tanpa pengawasan orang tua. Ini dampaknya sangat serius. Yang pertama, hambatan perkembangan bicara karena anak kurang berinteraksi secara langsung dengan orang tua maupun temannya. Dan yang kedua, gangguan sosial dan emosional. Anak lebih tertarik pada layar daripada teman bermain. Dan yang ketiga, gangguan tidur dan paparan radiasi yang tidak sehat. Masalah utamanya bukan pada gadgetnya, tapi pada rendahnya kesadaran orang tua akan batasan dan pengawasan penggunaan gadget pada anak. Disinilah program ini hadir untuk menjawab kebutuhannya tersebut. Program ini memiliki tujuan yang jelas. Tujuan umum, mengubah perilaku orang tua dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak usia dini. Tujuan khususnya ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan 80% orang tua tentang batasan screen time yang aman. Dan yang kedua, mengurangi durasi penggunaan gadget anak dari rata-rata 2 jam menjadi maksimal 1 jam per hari. 3. Membentuk kebiasaan baru orang tua untuk selalu mendampingi anak saat menggunakan gadget. Target utama program ini adalah orang tua usia 25 tahun sampai 40 tahun, berpendidikan SMP hingga S1, tinggal di perkotaan dan aktif di media sosial terutama Instagram. Melalui analisis SWOT, kami menemukan 3 poin. Yang pertama, kekuatan materi edukasi berbasis bukti ilmiah dari dokter anak dan psikolog. Yang kedua, peluang tingginya penggunaan Instagram oleh orang tua muda yang menjadi target kami. Dan yang ketiga, kebiasaan sudah terbentuk dan sulit diubah sehingga butuh pendekatan yang lebih intens dan tepat. Strategi inti program ini adalah pendekatan emosional dan rasional. Tagline kami, main bareng bukan gadget bareng. Cara untuk orang tua mengubah kebiasaan anak. Yang pertama, 1 jam maksimal per hari menggunakan gadget. Yang kedua, selalu dampingi anak saat menggunakan gadget. Dan yang ketiga, ganti screen time dengan quality time. Saluran komunikasi yang kami gunakan ialah media sosial, Instagram, Reels, dan TikTok video edukasi durasi 3-5 menit. Yang kedua, offline seminar edukatif seperti di PAUD dan di penyuluhan di puskesmas. Dan yang ketiga, WhatsApp group orang tua siswa untuk follow up rutin. Kami menggunakan pendekatan visual yang menarik dengan cerita nyata tentang dampak gadget, diperkuat data ilmiah agar mudah diterima dan diaplikasikan. Program ini berlangsung selama 3 bulan dengan rincian minggu pertama, persiapan konten, edukasi, dan kolaborasi dengan mitra PAUD maupun puskesmas. Minggu kedua sampai minggu kelima, kampanye intensif di media sosial dengan konten harian diambil 2 kali seminar offline di PAUD. Dan minggu ke-6, evaluasi dan
pelaporan. Anggaran program yang telah disediakan di atas totalnya 6,5 juta itu dibagi untuk produksi konten 2 juta, sewa tempat seminar 1,5 juta, honor narasumber dokter anak dan psikolog 2 juta, dan poster serta banner seharga 1 juta. Tim program terdiri dari 6 orang, yaitu ketua program, seksi publikasi, seksi acara, dokumentasi, humas, dan koordinator relawan. Kami selalu mengevaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan 3 metode yang seperti di atas. Yang pertama, pre-test dan post-test. Kepada orang tua untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Yang kedua, engagement rate. Di Instagram target kita 5.000 penonton, jangkauan konten. Dan ketiga, observasi perilaku. Perubahan durasi screen time anak sebelum dan sesudah program. Indikator keberhasilan kita, 80% orang tua memahami batasan screen time yang aman. 5.000 jangkauan konten Instagram dengan engagement rate minimal 5%. 17% peserta seminar menerapkan saran dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan rata-rata screen time anak dari 2 jam menjadi 1 jam per hari. Program ini dirancang secara sistematis, terstruktur, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Sesuai dengan model perancangan program komunikasi Hamad 2023. Program Main Bareng Bukan Gadget Bareng adalah jawaban atas masalah nyata yang dihadapi oleh keluarga di Indonesia pada saat ini. Dengan pendekatan komunikasi yang tepat, strategi yang terstruktur, dan evaluasi yang ketat, kami yakin program ini dapat mengubah perilaku orang tua dan pada akhirnya melindungi perkembangan anak usia dini dari dampak negatif gadget berlebihan. Perlu kita pahami bersama, setiap menit yang dihabiskan oleh anak di depan layar adalah menit yang hilang dari interaksi langsung dengan orang tua, dari bermain bersama temannya, dari mengembangkan imajinasi dan kreativitas mereka. Program komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tapi mengubah perilaku dan memberikan dampak yang terstruktur. Itulah yang ingin kami capai dengan program ini, bukan sekedar kampanye, tapi gerakan nyata untuk masa depan anak-anak di Indonesia. Kami berharap program ini dapat menjadi inspirasi program komunikasi lainnya yang berfokus pada isu kesehatan, keluarga, dan pola asuh anak, serta dapat direplikasikan di berbagai lingkungan masyarakat. Terima kasih atas Bapak Ibu yang telah mendengarkan presentasi saya. Saya sangat amat terbuka terhadap pertanyaan, kritik, dan masukan untuk menyempurnakan program ini di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.